Di balik seragam, tak semua niat adalah mulia. Dan di balik wajah lembut, ada kekuatan yang tak terduga. Polisi bernama Bribka Dimas, 35 tahun, dikenal licik dan korup. Ia sering memainkan kasus kecil untuk memeras warga, terutama pendatang yang tidak paham hukum. Hari itu, ia sedang membaca laporan lalu lintas ketika rekan kerjanya, Aibtu Rudi, masuk. Rudi, Dim, dengar-dengar kemarin kamu dapat bonus lagi tuh dari warung depan stasiun? Dimas, sambil senyum sinis. Cuman ngatur jalannya aja, mereka yang ngasih. Lagian, siapa suruh ngurus izin telat? Aku cuma bantu dengan harga yang pas. Seorang wanita muda, Laras, 28 tahun, sedang membeli sayur. Penampilannya sederhana, ramah dengan pedagang, tapi ada aura tenang dan tegas di wajahnya. Tanpa ia sadari, Dimas sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ia mengira Laras hanyalah istri rumah tangga biasa. Dimas tertarik, bukan hanya karena paras Laras, tapi juga karena ia merasa bisa memainkan wanita itu untuk keuntungan pribadi. Saat Laras pulang, Dimas menghadangnya dengan alasan pengecekan kendaraan. Ia mulai mengintimidasi, mencari-cari kesalahan. Dimas, bawa surat tanda nomor kendaraan nggak, Bu? Ini motor kayaknya nggak layak jalan, bisa saya tahan nih. Laras, tenang, lengkap, Pak. Ini surat-suratnya. Dimas berusaha memancing. Bisa aja, tapi harus dicek lebih lanjut. Atau, kalau ibu mau damai di tempat, Laras, dingin. Saya tidak suka cara Bapak. Saya catat nama Bapak ya. Dimas, tertawa kecil. Wah, ibu galak juga. Tapi saya suka yang begini. Jangan terlalu tegang lah. Laras tak berkata apa-apa, ia hanya menatap tajam, lalu pergi. Dimas menganggap reaksi Laras sebagai tantangan. Ia merasa harus menundukkan wanita ini. Laras masuk ke rumah, ia membuka sepatu dengan tenang. Di ruang tamu, tampak seorang pria bertubuh tegap sedang membersihkan senjata. Itu adalah suaminya, Letnan 1 Arga, seorang anggota TNI aktif yang sedang cuti. Laras, tadi ada polisi yang coba main-main, Mas. Namanya Bribka Dimas. Sepertinya dia tidak tahu siapa aku atau siapa kamu. Arga senyum tipis. Tenang, biarkan dia mainkan perannya. Kita tunggu sampai dia masuk ke jebakan sendiri. Dimas berpikir ia sedang memangsa, tanpa tahu ia sedang masuk ke kandang harimau. Permainan baru saja dimulai. Apa yang terjadi jika pemburu tak sadar bahwa dialah yang sedang diburu, saat kebenaran tak diucapkan, tapi disusun dalam diam? Dimas tampak gelisah. Sejak pertemuannya dengan Laras kemarin, pikirannya belum tenang. Ada sesuatu di mata wanita itu yang membuatnya tidak nyaman. Tapi egonya lebih besar dari nalarnya. Dimas bicara ke diri sendiri, cewek model begitu paling cuma sok-sokan doang, tunggu aja, aku akan buat dia datang sendiri nyari bantuan ke sini. Dimas kemudian memerintahkan anak buahnya menyelidiki plat motor Laras. Ia ingin tahu di mana wanita itu tinggal, siapa keluarganya. Laras sedang menyusun dokumen di meja makan. Arga menghampiri dengan secangkir teh. Arga, kamu yakin mau langsung kita sikat orang ini sekarang? Laras menatap serius. Belum, kita mainkan dulu. Biar dia makin berani, kita rekam semuanya, baru kita serahkan ke POM, polisi militer. Arga mengangguk. Mereka menyiapkan kamera kecil dan alat perekam suara. Laras juga menyimpan ponsel cadangan yang siap merekam kapan saja. Laras kembali ke pasar, kali ini menggunakan motor yang sama. Dimas, yang sudah mengikuti diam-diam, kembali menghadangnya. Dimas, sok ramah. Wah, ibu yang kemarin, masih ingat saya? Laras, dingin, sangat ingat. Dimas, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dikit? Santai aja, saya juga manusia biasa, bisa bantu ibu kalau ada kesulitan. Ia menyelipkan kertas bertuliskan nomor HP-nya, lalu tersenyum licik. Laras diam, lalu berkata, terima kasih, Pak. Saya akan hubungi kalau saya butuh. Tanpa disadari Dimas, sejak dia membuka mulut, semua terekam dari kamera kancing di jaket Laras.
Dimas menelpon seseorang. Dimas? Iya, cewek ini menarik, tapi kayaknya bukan sembarangan, tapi justru itu tantangannya. Dia tak tahu telepon itu disadap. Arga punya koneksi di Intel TNI yang sedang menyelidiki oknum polisi korup. Sementara Dimas menyusun strategi jebakan, dia tak tahu bahwa jerat itu perlahan menutup untuknya sendiri. Rencana bisa dibuat dengan cermat, tetapi setiap langkah pasti akan membuahkan hasil. Tak selalu sesuai ekspektasi, atau bahkan lebih buruk dari yang dibayangkan. Dimas merasa langkahnya semakin dekat dengan tujuan. Ia yakin bahwa Laras hanya wanita biasa yang bisa dipermainkan. Namun, di balik pikirannya, sebuah ketegangan mulai muncul. Pagi itu, Dimas mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Laras sering terlihat dekat dengan seorang tentara. Ia segera memeriksa latar belakang Laras lebih jauh, berusaha mengetahui lebih dalam siapa sebenarnya suami wanita itu. Di sisi lain, Laras dan Arga sudah mempersiapkan rencana mereka. Mereka tahu Dimas tak akan berhenti setelah pertama kali mengincar Laras. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Laras, serius, sambil menyiapkan ponsel tersembunyi. Kita harus buat dia merasa nyaman supaya dia makin terbuka. Begitu dia melakukan kesalahan, baru kita bawa semua ke pihak berwenang. Arga menatap serius, mengangkat alis. Dan jika dia semakin nekat, kita tak bisa terus-menerus memainkan peran ini. Ingat, ada batasnya. Laras, dengan keyakinan, semua ada waktunya. Kita sabar saja. Dimas kembali menunggu Laras di tempat parkir. Kali ini, ia mencoba memperlihatkan sikap lebih akrab. Ia mendekati Laras saat ia hendak memasukkan motor ke parkiran. Dimas, dengan senyum licik, "Wah, motor yang kemarin ya ibu, sepertinya ada masalah kecil dengan mesin. Bisa saya bantu?" Laras, dengan tenang, sedikit tersenyum. "Terima kasih pak, tapi sudah diperiksa. Semua baik-baik saja." Dimas mencoba membujuk, "Tak masalah ibu. Kalau ibu butuh bantuan, saya selalu siap kok. Ini nomor saya, jangan ragu untuk menghubungi." Laras, sambil memasukkan nomor ke ponsel. "Terima kasih pak, saya akan ingat." Dimas semakin merasa nyaman dengan pendekatannya. Ia mulai berpikir bahwa Laras hanya perlu sedikit dirayu untuk jatuh ke dalam permainan kotor ini. Namun, ketika dia mulai menelepon nomor Laras yang ia dapatkan, tiba-tiba ponselnya mati. Ternyata, ponsel yang ia kira digunakan Laras untuk berkomunikasi dengan dirinya sudah diprogram dengan rekaman suara yang menyimpan semua percakapan. Dimas, marah dan gelisah, mencoba menyalakan ponselnya lagi. Kenapa tiba-tiba mati? Ada apa ini? Laras dan Arga duduk berseberangan di meja makan. Keduanya mendengarkan rekaman percakapan antara Dimas dan salah satu rekannya yang tidak sengaja terdengar. Laras, tenang, mendengarkan rekaman. Kita harus bergerak cepat. Dia semakin percaya diri dan itu akan mempermudah kita menjeratnya. Arga mengangguk. Kita akan pastikan dia masuk perangkap, tapi harus hati-hati. Jangan sampai ada yang lepas kontrol. Saat rasa percaya diri menguasai, kelemahan akan mulai terlihat. Di sisi lain, para pemburu sudah siap untuk menghadapinya. Jerat semakin dekat. Kepercayaan bisa membunuh atau membebaskan. Namun, di dunia yang penuh intrik ini, tak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang merasa tak terkalahkan. Dimas mulai merasa semakin dekat dengan tujuannya. Ia percaya bahwa Laras sudah tertarik dengan dirinya, hanya perlu sedikit dorongan untuk terjebak dalam permainan. Namun, ia tak tahu bahwa setiap gerakannya sedang dipantau. Pada pagi itu, Dimas merencanakan untuk mendekati Laras lebih dalam lagi. Ia memutuskan untuk menghubungi Laras secara langsung, berharap ia bisa mengontrol situasi lebih baik. Ponselnya berdering, dan dengan penuh percaya diri, Dimas langsung menekan nomor Laras. Dimas berbicara di telepon. "Pagi, Ibu Laras. Apa kabar? Kalau ada waktu, bagaimana kalau kita ketemu? Saya ingin bantu Ibu dengan sesuatu." Namun, telepon itu sudah disambungkan ke rekaman yang telah dipersiapkan Laras sebelumnya. Dimas tidak tahu saat ia merasa sedang mengendalikan,
Ia sebenarnya sudah terjebak dalam jebakan yang telah disiapkan. Laras dan Arga mendengarkan rekaman percakapan telepon Dimas yang baru saja mereka terima. Mereka sudah membuat rencana untuk memperdaya Dimas lebih dalam. Laras dengan senyum dingin. Kita beri dia sedikit ruang untuk percaya diri. Nanti dia akan membuka semuanya. Arga memandang serius. Dia tak tahu siapa yang sebenarnya ia hadapi. Sekarang kita harus bergerak cepat. Dimas kembali berada di tempat parkir yang sama, menunggu Laras. Ia yakin kali ini pertemuannya akan berlangsung lebih intim. Dimas merasa ia sudah berhasil menaklukkan Laras. Namun, saat Laras tiba, ia hanya memberikan senyuman tipis dan langsung berjalan menuju motornya. Dimas menyadari ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dimas berusaha tetap santai. Wah, Ibu Laras, bagaimana kalau kita makan siang bareng? Saya ingin bicara lebih banyak dengan Ibu. Laras dengan wajah tenang. Maaf Pak, saya sedang terburu-buru. Nanti kita atur waktu yang lain. Laras bergegas pergi, dan Dimas yang merasa ditolak malah semakin penasaran dan terus mengikutinya dengan perasaan tak nyaman. Laras dan Arga duduk bersama lagi. Mereka menyiapkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan untuk membuat laporan ke pihak berwenang. Semua percakapan, setiap detail, bahkan gerakan Dimas sudah tercatat rapi. Laras dengan wajah penuh tekad. Saatnya mengakhiri ini, Mas. Dia sudah terlalu jauh. Kita akan serahkan bukti-bukti ini ke POM supaya tak ada yang tersisa untuknya. Arga dengan senyum tipis, kita sudah tahu langkah-langkahnya. Biarkan dia merasakan akibat dari kelicikannya. Dimas yang merasa semakin percaya diri menerima telepon yang mengabarkan bahwa Laras akan datang ke kantor polisi keesokan harinya. Ia berpikir ini adalah kesempatan emas untuk memanipulasi Laras lebih jauh. Namun, saat ia membuka dokumen yang ia pikir aman, ia menemukan bahwa file yang ia simpan di ponselnya sudah disalin, dan semuanya terekam dengan jelas. Dimas mulai panik. Tidak mungkin. Ini, siapa yang melakukan ini? Dimas merasa semakin terpojok. Ketika kepercayaan menjadi senjata, tidak ada lagi jalan mundur, dan permainan ini baru saja mencapai titik balik. Kepercayaan adalah senjata yang berbahaya, dan bagi seseorang yang menganggap dirinya tak terkalahkan, saat itulah kelemahan muncul. Dimas terlalu yakin. Namun, kini waktunya bagi Laras dan Arga untuk mengungkap semuanya. Dimas merasakan kegelisahan yang semakin menggerogoti dirinya. Setiap percakapan yang dilakukan Laras sekarang terasa seperti jebakan. Ponselnya yang sebelumnya aman, kini dipenuhi dengan bukti yang mulai merusak kredibilitasnya. Ia memutuskan untuk menemui Laras langsung, berharap bisa mengendalikan situasi. Namun, saat ia tiba di rumah Laras, ia melihat Arga sedang berada di sana, terlihat seperti mereka sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Dimas tersenyum sinis. Laras, saya rasa kita perlu bicara lebih serius. Ada hal yang ingin saya jelaskan. Laras, tenang dengan nada dingin. Kalau kamu merasa ada yang perlu dijelaskan, kami sudah menunggu penjelasanmu di tempat yang tepat, Pak Dimas. Arga mengambil langkah maju menatap Dimas dengan serius. Kami tahu apa yang kamu lakukan, dan kami sudah siap untuk membawa semuanya ke jalur yang benar. Dimas akhirnya menerima panggilan dari atasannya, yang mengonfirmasi bahwa semua bukti yang telah disalin dari ponselnya telah sampai ke tangan pihak yang berwenang. Ia merasa terpojok, tetapi ia masih mencoba mempertahankan posisinya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan selesai dengan cepat. Namun, semakin ia mencoba menutupi jejaknya, semakin jelas bahwa Dimas tidak akan lolos dari konsekuensi yang telah menantinya. Dimas bicara di telepon gelisah. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Saya masih bisa menjelaskan semuanya. Ini semua salah paham. Laras dan Arga melihat berita di televisi yang mengungkapkan bahwa Dimas telah menjadi target penyelidikan internal. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan telah diserahkan kepada Komando Polisi Militer, POM. Dan langkah-langkah hukum segera diambil. Laras menatap layar dengan tatapan dingin.
Sekarang kita lihat siapa yang menang dalam permainan ini. Dia sudah terlalu jauh. Arga, serius, menatap layar dengan rencana yang matang. Dia akan merasakan akibatnya. Ini sudah bukan soal kita lagi, ini soal keadilan. Pagi itu, Dimas dipanggil untuk menjalani pemeriksaan internal. Ia dihadapkan pada bukti rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa ia telah mencoba memanipulasi Laras dan banyak orang lainnya. Semua langkahnya kini terungkap, dan di depan para petinggi POM, Dimas akhirnya mulai menyadari betapa dalam ia terjebak. Dimas, dengan wajah pucat, berbicara di ruang pemeriksaan, Saya tak tahu harus mulai dari mana, semua ini tidak seperti yang kalian kira." Laras dan Arga menonton dari rumah mereka saat berita mengabarkan bahwa Dimas telah dibebas tugaskan dan diserahkan ke pihak berwenang untuk diinvestigasi lebih lanjut. Mereka berdua duduk diam, tak terlihat gembira, hanya puas karena rencana mereka berjalan dengan lancar. Laras, dengan senyum datar, menatap layar. Semua yang dia lakukan kini kembali padanya. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan. Arga, mengangguk perlahan, menatap Laras dengan bangga. "Ini adalah akhir dari permainan kita, Laras. Sekarang kamu bebas." Permainan ini telah berakhir. Mereka yang merasa tak terkalahkan pada akhirnya terperangkap dalam rencananya sendiri. Tetapi bagi Laras dan Arga, kemenangan bukanlah tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Mereka yang mengira mereka tak terkalahkan akhirnya menemukan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Namun, bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran, setiap langkah yang diambil membawa perubahan. Hari-hari setelah Dimas dibebas tugaskan, Laras dan Arga merasa ada kedamaian yang datang setelah sekian lama ketegangan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menonton berita yang kini melaporkan bahwa Dimas sedang menjalani penyelidikan lebih lanjut. Meski tidak ada ekspresi kegembiraan yang berlebihan, keduanya merasa puas bahwa perjuangan mereka untuk keadilan telah membuahkan hasil. Laras, dengan senyum tipis. Dia sudah membayar harga untuk tindakannya. Sekarang kita bisa bernapas lega. Arga menatap layar TV dengan tatapan serius. Tapi, ini bukan akhir. Keputusan kita untuk melawan kejahatan sudah mengubah hidup kita. Kita harus terus melangkah. Dimas, yang kini dihadapkan pada proses hukum, duduk di ruang interogasi. Ia mulai merasakan betapa beratnya situasi yang ia hadapi. Sebelumnya, ia merasa kuat dan tak terkalahkan. Tetapi, kini ia mulai merasakan kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Para penyelidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, dan setiap jawabannya semakin menjeratnya. Penyelidik, dengan nada serius, "Pak Dimas, apa yang bisa Anda jelaskan tentang rekaman ini? Bukti yang ada sangat jelas." Dimas menunduk, suara serak. "Ini, saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri, tapi saya telah melangkah terlalu jauh." Saat malam tiba, Laras dan Arga duduk bersama, merenungkan keputusan yang telah mereka buat. Keadilan memang tercapai, tetapi mereka tahu bahwa keputusan besar yang mereka ambil akan mengubah hidup mereka selamanya. Arga melirik Laras dengan penuh kasih sayang, mengerti bahwa perjuangan ini bukan hanya soal melawan Dimas, tapi juga soal menjaga integritas dan prinsip. Arga, dengan suara lembut, "Kita telah melalui banyak hal, Laras. Ini bukan hanya tentang Dimas, ini tentang memastikan bahwa kita bisa hidup dengan benar." Laras menatap Arga dengan rasa syukur. "Ya, dan kita tak akan pernah menyesali keputusan kita. Kini, saatnya kita bangun kembali kehidupan kita dengan cara yang benar." Dimas akhirnya menghadapi persidangan. Ia duduk di ruang sidang, dengan tangan terkunci di meja, menunggu hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Sementara itu, Laras dan Arga juga hadir di ruang pengadilan. Meskipun mereka tidak tampak menunjukkan rasa puas secara berlebihan. Keadilan berjalan dengan jalannya sendiri, dan mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah yang terbaik. Laras, dengan wajah tenang, berbisik kepada Arga, "Semua ini akan berakhir di sini. Dia harus menerima hukumannya." Arga mengangguk.
Yang penting, kita sudah melakukan hal yang benar. Beberapa bulan setelah persidangan, Laras dan Arga mulai menjalani kehidupan mereka yang lebih tenang dan damai. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain, dan hubungan mereka semakin kuat setelah melewati cobaan yang berat. Laras kini bisa lebih fokus pada pekerjaan dan keluarganya, sementara Arga semakin banyak menghabiskan waktu bersama Laras. Mereka merasa bahwa meskipun masa lalu penuh dengan rintangan, kini mereka bisa menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Laras tersenyum sambil memandangi Arga. Kadang kita harus melalui cobaan agar bisa menghargai apa yang kita punya. Arga dengan senyum lembut. Dan kita sudah melaluinya bersama. Dimas menerima keadilan yang pantas ia dapatkan. Bagi Laras dan Arga, mereka tahu bahwa meskipun jalan mereka tak selalu mudah, kebenaran selalu menang pada akhirnya. Setiap langkah mereka ke depan akan menjadi bukti bahwa keadilan adalah tujuan dan perjuangan untuknya tidak sia-sia. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Mereka yang berjuang untuk kebenaran tidak hanya menemukan keadilan, tetapi juga menemukan jalan untuk memulai hidup baru. Laras dan Arga sekarang bisa melihat masa depan dengan penuh harapan, melangkah ke depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Pagi itu, suasana rumah Laras dan Arga terasa lebih tenang. Setelah sekian lama menjalani perjuangan, mereka akhirnya bisa kembali menikmati kehidupan mereka tanpa beban. Laras tersenyum saat Arga datang dengan secangkir kopi. Mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati pagi yang cerah. Laras tersenyum hangat. Ini rasanya seperti awal yang baru, ya? Tanpa rasa takut, tanpa perasaan tertekan. Arga memegang secangkir kopi, menyeringai. Ya, kita bisa memulai semuanya dari awal, bersama-sama. Laras kembali ke pekerjaan rutinnya. Kali ini, dia melangkah dengan kepala tegak. Tidak ada lagi rasa cemas atau takut. Rekan-rekannya menyambutnya dengan senyum hangat, dan dia merasa diterima sepenuhnya. Tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai korban atau bagian dari masalah. Laras kini merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rekan kerja Laras tersenyum, berbicara dengan penuh dukungan. Kami semua senang melihat kamu kembali seperti ini, Laras. Kamu terlihat lebih tenang. Laras, dengan senyum penuh keyakinan, terima kasih, saya merasa lebih siap sekarang. Arga menjalani tugasnya sebagai seorang tentara dengan semangat baru. Dia mulai memperlihatkan performa terbaiknya di kantor, mendapatkan penghargaan dari atasannya atas dedikasinya. Dia juga semakin merasa dekat dengan rekan-rekannya yang menghargai kerja kerasnya dan keberaniannya. Atasan Arga menghampiri Arga, memberikan tepukan di bahu. Kerja bagus, Arga. Kamu sudah banyak berkembang. Kami bangga padamu. Arga tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Malam itu, Laras dan Arga duduk bersama di ruang tamu mereka setelah seharian menjalani rutinitas yang lebih damai. Mereka berbicara tentang masa depan mereka yang penuh harapan. Arga memegang tangan Laras dengan penuh kasih sayang. Arga, dengan senyum lembut. Kita sudah melalui banyak hal, tapi kita bisa mulai hidup baru. Tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang masa lalu. Laras menatap Arga dengan mata penuh rasa syukur. Ya, kita sudah bebas. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan Laras dan Arga semakin stabil. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menikmati momen-momen sederhana yang membuat mereka merasa lebih bahagia. Arga dan Laras merencanakan perjalanan kecil untuk merayakan kebebasan mereka. Mereka berdua tampak lebih bahagia dan lebih kuat. Laras melihat keluar jendela, berbicara dengan Arga. Kita sudah jauh, Arga. Kita bisa memulai semuanya lagi dan lebih baik. Arga tersenyum, menggenggam tangan Laras. Ya, bersama-sama. Ini adalah hidup kita sekarang, dan aku senang kita menjalani semuanya bersama. Perjuangan mereka berakhir, tetapi hidup mereka baru saja dimulai. Keberanian,
keadilan, dan cinta telah mengantarkan Laras dan Arga pada kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih penuh harapan. Mereka telah membuktikan bahwa meskipun dunia bisa memberikan rintangan yang besar, dengan kekuatan hati dan dukungan satu sama lain, kita bisa bangkit kembali,